Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan segera masuk dalam ibadah dan kita mau datang kepada Tuhan. Bahwa Tuhan juga sungguh-sungguh menaruh perhatian kepada kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Maha besar Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Sore hari ini kami kembali datang kepadamu setelah seharian penuh kami berkegiatan, beraktivitas, aktivitas kita masing-masing. Tuhan, sekarang kami datang dengan segala kekurangan kelemahan kami tentunya Tuhan. Namun hati kami sangat merindukan Engkau, dan itu sebabnya Tuhan, sucikan hati kami, ampunkan segala kekurangan kelemahan kami, supaya kami layak menghadapkan diri kami kepadamu, layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami dan menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini pun kami berserah diri kepadamu. Alat-alat yang kami gunakan, Tuhan, juga kami serahkan ke tangan-Mu. Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu alat kami, mengganggu jalannya ibadah ini, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sambut ibadah ini dengan rasa penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, mari kita akan segera masuk dalam puji-pujian. Kita akan melakukan satu pujian dari buku Psalm, dari nomor 149. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ya, ku bersyukur padamu Tuhan. Psalm 149. Kau telah melindungi hidup hamba yang hina ini dalam kuasa firman. Nikah suci dipermuliakan bersamamu.
Biarlah firman mempelai sama dengan firman penggembalaan ini akan memimpin kita, menuntun kita, saudara sekalian, untuk supaya kita mengalami suatu pembaharuan, mengalami suatu keubahan karena pekerjaan firman mempelai atau firman penggembalaan ini. Itu sebabnya biar kita memperhatikan ibadah-ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalm nomor 151. Psalm 151. Tuhan penuhkanku. Bersama kita tundukkan kepala,
Benar Tuhan, pujian ini merupakan suatu doa dan permohonan kami untuk supaya firman, kasih, dan roh-Mu itu memenuhi hati kami. Sebab kami meyakini Tuhan, jika kasih, firman, dan roh-Mu itu ada dalam hati kami, pasti kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan bahagia, sebab Engkau ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kembali kami akan belajar untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, sampai kami juga belajar untuk mempraktekkan firman yang sudah kami dengar dan baca Tuhan. Dan itu sebabnya sucikan hati kami, pikiran dan pandangan kami, supaya kami semua, mulai dari hamba dan seluruh sidang jemaat-Mu, hati kami terfokus hanya kepada Engkau, dan sungguh Engkau mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan juga memberkati, dan Tuhan juga memakai para hamba-hamba-Mu semua dalam tugas pelayanan, khususnya dalam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Urapan yang sama juga Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Hamba tetap berserah diri kepada-Mu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kesalahan dan kekurangan kami, dan kami boleh mengalami penyucian yang dari firman, dan pembaharuan itu boleh terjadi. Sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat berada di rumah mereka masing-masing, Tuhan dudukkan dengan baik, tetap memberikan hati yang merindukan selalu akan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Salam sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kalau saat sore malam hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk kita bisa beribadah setelah seharian penuh kita dalam aktivitas kita dan pekerjaan kita masing-masing. Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyertai, dan sekarang saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu ya pribadi Tuhan sendiri, dan firman Tuhan itu hidup, kuat, hidup, dan berkuasa untuk memberikan satu pertolongan. Ya, sebab firman itulah pribadi Allah sendiri. Ini yang Tuhan tunjukkan dan Tuhan yakinkan kepada kita. Dan itu sebabnya biar kita melaksanakan ibadah ini, dalam ibadah kita khususnya dalam ibadah doa ini, kita mau bertemu Tuhan, khususnya dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita menghadapkan diri, ya kita membawa diri kita untuk kita bertemu Tuhan dalam ibadah doa dan penyembahan. Hari-hari ini kita sedang memeriksa firman Tuhan, saku. Ya, firman Tuhan yang berkaitan tentang hubungan antara domba dan gembala. Kita mengharapkan, saku, dan selalu saya berdoa kepada Tuhan untuk supaya hubungan domba dan gembala ini, atau jemaat dan gembala ini, bisa terjalin dengan baik. Dan itu sebabnya saya sebagai manusia, ya manusia biasa juga, yang ketepatan Tuhan percayakan satu pelayanan untuk mengembalakan sidang jemaat, berupaya, berusaha, ya itu pun juga masih banyak ditandai dengan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Namun demikian hatiku sangat merindu jangan sampai hubungan antara jemaat dan sebagai gembala itu terputus oleh karena sesuatu. Dan saya berusaha untuk itu, minimal setiap hari saya bisa berkomunikasi kepada atau dengan sidang jemaat semua,
sekalipun tidak secara langsung, ya lewat WA pagi, saudaraku. Saya coba menyapa saudaraku, kepada jemaat semua, ya baik itu sapaan ucapan selamat pagi atau saya juga memberikan ayat-ayat firman Tuhan yang tentu ayat-ayat itu untuk mengingatkan, untuk menguatkan, untuk memberikan semangat kepada kita, saudaraku. Sehingga hubungan jemaat dan gembala itu tetap harmonis, saudaraku. Tidak ada sesuatu hal yang membuat pada akhirnya ya terputusnya hubungan antara jemaat dan gembala itu. Ya sekalipun saya juga menyadari akan kesibukan saudara sekalian, ada yang merespon, kurang merespon. Ya harapan saya adalah untuk supaya jemaat bisa merespon, sebab inilah suara hati atau kerinduan dari seorang hamba Tuhan atau seorang gembala kepada sidang jemaat. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan pemeriksaan kita saudaraku, tentang hubungan bagian yang kedua, hubungan antara domba dan gembala. Ya, ada 3 hal yang membuat domba itu terlantar. Saya sudah menyampaikan pada ibadah hari Minggu ataupun hari Rebu dalam ibadah PA. Yang pertama adalah karena domba itu tidak tergembala. Itu membuat domba itu terlantar, saudaraku. Yang kedua adalah domba itu tersesat, ya, tersesat di padang belantara. Kemarin saya sudah menyampaikan dalam ibadah PA, juga tersesat atau jatuh ke dalam jurang. Pada hari Minggu saya menyampaikan jurang ini adalah dosa dan kejahatan, saudaraku, yang membuat kehidupan itu terlantar. Jadi dosa dan kejahatan itu memisahkan ya hubungan kita dengan Allah, saudaraku, dan itu akan membuat ya kehidupan itu terlantar, saudaraku. Ya, ini sebabnya di hal-hal yang semacam itu biar kita mendapatkan satu perhatian. Dan tersesat di padang belantara atau padang gurun, saudaraku, atau di padang, itu bicara tentang dunia. Jadi dunia dan segala isinya itu, saudaraku, juga akan membuat kita tersesat, membuat kita terlantar, saudaraku, membuat kita terlunta-lunta juga. Sekalipun ya saya harus mengakui dunia dengan segala janji-janjinya itu, kemewahannya, kegemerlapannya, dan macam-macam itu, saudaraku. Tapi sesungguhnya kita tidak menyadari, saudaraku. Kita tidak menyadari kalau kita ya terlantar oleh karena dunia dan segala isinya ini, saudaraku. Ini membuat kehidupan kita tidak bisa mengasihi Tuhan, atau kasih Bapa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita supaya kita hati-hati, ya jangan sampai kemudian kita ya terjebak dalam hal-hal yang semacam itu. Dan itu sebabnya saya harus mengambil satu kesimpulan. Ya jangan kita juga mengambil risiko, lebih baik kita apapun keadaan kita, biarlah lewat firman Tuhan itu mengingatkan, menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya penggembalaan dalam sidang jemaat itu kepada seluruh sidang jemaat atau kepada domba-domba, supaya domba-domba itu terpelihara dan tidak tersesat dan tidak terlantar, tetapi dalam kandang penggembalaan. Tetap dalam kandang penggembalaan. Ini yang Tuhan tunjukkan. Bagian yang ketiga ini, saudaraku, bagian yang ketiga yang membuat domba-domba itu terlantar, ya karena tersesat di atas atau di gunung-gunung, atau berserakan di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Ya, nanti kan kita akan melihat apa yang membuat domba-domba ini terserak, terlantar, saudaraku, di gunung-gunung dan di bukit-bukit ini, saudaraku. Kita akan periksa apa penyebabnya. Dan biarlah lewat pemberitaan firman Allah dalam ibadah doa dan penyembahan ini akan mengoreksi kita semua, mulai dari saya sebagai yang menyampaikan firman Allah, ya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, dan juga mengoreksi kita semua supaya kita menyadari. Sebab kalau tidak, saudaraku,
maka kita kemudian akan menjadi menyesal karena itu. Dan itu sebabnya firman Allah ini dibentangkan untuk kita, untuk memberkati kita. Mari bagian yang ketiga ini, tersesat di atas gunung atau berserak di gunung-gunung ataupun di bukit-bukit, ini bicara tentang penyembahan. Tentang penyembahan. Ya. Penyembahan berhala. Tersesat di bukit-bukit atau di gunung-gunung. Ya, puji Tuhan. Mari saya akan membawa kepada kita lebih dulu membaca dalam Yehezkiel pasal yang ke-34, saudaraku. Ya, Yehezkiel pasal 34 bicara tentang gunung ini, ya adalah gunung penyembahan. Dibawa ke atas gunung, dibawa kepada satu penyembahan. Tetapi penyembahan ini bukan penyembahan kepada Tuhan, tapi penyembahan kepada berhala-berhala. Ini harus kita waspadai. Jangan kita asal menyembah ya tanpa firman Allah. Kalau penyembahan itu tanpa firman dan Roh Kudus, maka bisa dipastikan itu penyembahan kepada ilah, kalau kepada Allah-Allah lain yang bukan Allah yang hidup. Ya, mari kita akan membaca. Kita akan melihat ya kenapa domba-domba ini sampai tersesat di atas gunung. Ya, kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 supaya kita tahu jalan ceritanya. Kenapa ya sampai terjadi hal demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yehezkiel ini, hei anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak. Nah ini perhatikan. Ya. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Jadi tersesatnya, berseraknya domba-domba sampai di gunung-gunung dan bukit-bukit ini oleh karena tidak mendapatkan satu perhatian dari gembala-gembala Israel waktu itu. Gembala-gembala Israel itu hanya menggembalakan dirinya untuk kepentingannya sendiri. Domba-domba itu hanya menjadi objek untuk diambil dagingnya, diambil bulunya, diambil susunya, tetapi dia tidak menjaga dengan baik. Nah ini cerita ini, jadi kita bisa melihat, bisa saja domba itu berserak, tersesat justru karena perilaku dari gembala-gembala ini yang tidak baik. Dan ayat firman Tuhan yang malam hari ini kita baca, ini terutama tertuju untuk diriku sendiri sebagai seorang gembala. Tetapi saya bersyukur, berterima kasih dengan apa yang terjadi ini, untuk supaya membawa diriku yang dipercayakan Tuhan ya untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Tentu
saya tidak sempurna, belum sempurna seperti yang Tuhan mau. Tetapi dengan cerita ini, sungguh-sungguh ini merupakan templaan yang keras bagiku untuk selalu mengingat, ya, domba-domba itu miliknya Tuhan. Israel itu adalah domba-dombanya Tuhan. Dan oleh karena itu, dalam ayat ini sesungguhnya Tuhan sangat marah terhadap gembala-gembala Israel dan mengutus Nabi Yeskel ini untuk bernubuat, untuk menyampaikan firman, mengingatkan, ya, menyampaikan kepada gembala-gembala Israel yang hanya menggembalakan dirinya saja dan membiarkan domba-dombanya Tuhan itu berserak. Jadi kadangkala lewat ayat ini jelas kita menunjukkan yang membuat domba-domba itu berserakan di gunung-gunung, ya, di bukit-bukit itu justru perilaku dari gembala ini. Karena gembala tidak menggembalakan dengan benar dan baik, saudaraku. Ini yang Tuhan tunjukkan, ini templakan buatku, saudaraku, buat kita semua. Dan untuk itu, saudaraku, jika ini merupakan templakan, teguran, koreksi terhadap saudaraku, biar saya harus menerima. Benar Tuhan, terlalu banyak kekurangan, terlalu banyak kesalahan. Kami belum seperti apa yang Tuhan mau. Tapi biarlah lewat ayat ini mendorong kami untuk kami belajar, minimal untuk membangun suatu hubungan dengan domba-domba, dengan jemaat itu semakin hari semakin baik, bisa bekerja sama. Ya, domba-domba itu dikenal oleh gembala, dan domba-domba juga mengenal gembalanya. Domba-domba mendengar suaranya, dan domba-domba itu mengikut kepada gembala itu. Lewat suara gembala itu, dia mengikut ke sana. Ini yang menjadi kerinduanku dan kerinduan kita semua, seperti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi kita bisa simpulkan, yang membuat justru domba-domba ini tersesat di gunung-gunung, di bukit-bukit ini, oleh karena perilaku dari gembala, sehingga memberikan kesempatan untuk domba-domba, untuk jemaat ini tidak lagi dekat kepada Tuhan, tidak membawa dekat kepada Tuhan, tidak membawa dekat untuk bisa lebih menyembah kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya. Ya, justru sebaliknya. Domba-domba itu di gunung, tapi dia tersesat, berserakan karena tanpa adanya gembala, dan gembalanya memikirkan, mementingkan dirinya sendiri. Biar ini menjadi koreksi buat kami, saudaraku. Ini sungguh-sungguh yang Tuhan tunjukkan. Kami tidak mau, dan kami selalu datang kepada Tuhan, ampuni kami, berikan kemampuan untuk supaya kami bisa menggembalakan sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, dan domba-domba itu benar-benar terpelihara dengan keberadaan dari seorang gembala di tengah-tengah jemaat, bukan sebaliknya, bukan justru membawa domba-domba itu berserak. Nah, kalau kita membaca seluruhnya, ya pada akhirnya, saudaraku, maka Tuhan di sini bertindak dengan keras, saudaraku, karena perilaku daripada gembala-gembala ini. Ya, saya akan langsung aja, ya, membaca. Oleh sebab itu ayat 7, hei gembala-gembala, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakan tidak ada, ya, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Karena itu, hei gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka, gembala-gembala domba-dombaku. Ya, menghentikan gembalakan domba-dombaku. Jadi ini Tuhan bisa bertindak. Dan lewat firman Tuhan ini sungguh ini menemplak hatiku. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu mempercayakan kita, hanya dipercaya, saudaraku. Gembala-gembala di dunia ini hanya dipercaya, maka kalau gembala itu tidak setia, tidak sungguh-sungguh, saudaraku, tidak memperhatikan domba-dombanya Tuhan, maka Tuhan bisa bertindak, mengambil alih dan memberhentikan atau memecat gembala-gembala itu. Ya, karena apa? Gembala-gembala itu tidak bisa dipercaya, justru mengakibatkan domba-domba itu jatuh dan penyembahan berhala. Membawa jemaat itu bukan untuk dibawa kepada Tuhan, tapi dibawa kepada dirinya sendiri. Ada pengkultusan dalam penggembalaan itu. Ya, ini yang Tuhan tidak mau. Nah, itu sebabnya ya lewat pelajaran yang sedang kita pelajari di hari-hari ini, saudaraku, untuk supaya kehidupan kita berhati-hati. Jadi kita mau sungguh-sungguh, janganlah kita menjadi domba yang tidak digembalakan atau tidak mau digembalakan sampai tergembala, sehingga membuat domba-domba itu terlantar. Membuat domba-domba itu terlantar. Ya, membuat domba itu terlantar, tersesat di atas gunung dan di bukit-bukit dalam penyembahan ini. Ya, banyak contoh. Saya akan memberikan satu contoh. Contoh ya seorang yang besar yang dipilih oleh Tuhan. Ya, tadinya dia betul-betul digembalakan karena Tuhan melihat dia ya dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan ayahnya. Itulah Raja Salomo. Raja Salomo ini ya, kita tahu dalam awal pemilihannya, dia masih sangat muda, tapi dia dipilih oleh Tuhan ketika dia memimpin bangsa yang besar itu. Ya, Tuhan meminta apa yang ingin kamu inginkan, yang kamu ingin minta. Ini Tuhan yang mengatakan. Ini seorang yang luar biasa ini, saudaraku. Ya, tetapi kita lihat akhir daripada Raja Salomo ini bagaimana? Begitu luar biasa. Tetapi ada pribadi-pribadi nanti yang mempengaruhi dia sampai benar-benar Tuhan juga marah terhadap Raja Salomo ini. Ya, puji Tuhan. Coba kita lihat awal bagaimana Tuhan itu sangat berkenan kepada Raja Salomo ini. Kita membaca dalam satu Raja-Raja pasal yang ketiga, Raja-Raja pasal yang ketiga. Kita lihat, saudaraku, kita tidak usah membaca semua. Pasal yang ketiga, ya, perikopnya doa Salomo memohon hikmat, ya. Ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat dan seterusnya. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Bukit pengorbanan yang paling besar. Di sanalah Salomo datang untuk memberikan persembahan, ya, bukit pengorbanan yang paling besar. Dia beribadah di sana. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Ini dia berbakti kepada Tuhan. Saat awal dia naik tahta itu, ya, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi di waktu malam. Ini jelas firman Tuhan. Ya, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Coba ini kita melihat. Tuhan tahu hatinya Salomo. Karena Tuhan juga selalu ingat kepada ayahnya Daud, orang yang baik, orang yang taat dan jujur, saudaraku. Ya sekalipun juga Daud juga ada kesalahan-kesalahan, ya benar. Tapi Tuhan juga mengakui kesetiaan Daud terhadap Tuhan. Maka sekarang kepada anaknya yang namanya Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini perkataan Tuhan dalam mimpi. Ini luar biasa. Ya diajangi jembar, kalau bahasa Jawa diajangi jembar, ayo njaluk apa yang bisa saya berikan kepada kamu. Coba bayangkan ini. Ini betul-betul luar biasa Salomo ini. Tapi kita lihat, ya bijaknya hati Salomo saat itu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ini kita lihat. Menjamin. Ini kata menjamin nih. Menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, perhatikan permintaannya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini. Dia tahu dan dia sadar yang mengangkat dirinya itu adalah Tuhan. Menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Dia tahu, dia menyadari itu. Maka dia butuh sesuatu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Maka apa yang diminta oleh Salomo? Ya, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ini permohonannya, bukan harta kekayaan atau umur panjang. Yang diinginkan adalah untuk supaya punya hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Ini luar biasa permohonan, permintaan, kerinduan hati Salomo ini, saudara. Ketika dia masih muda dan diangkat sebagai raja. Tapi nanti kita bisa melihat, saudara, ini contoh-contoh kepada kita untuk supaya kita berhati-hati. Ya, memang betul Tuhan memberkati kita, Tuhan memberikan sesuatu kita yang banyak, tapi tidak berhenti sampai di situ. Jadi yang Tuhan lakukan kepada Salomo, dan Salomo meminta hati yang faham, ya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Jadi Tuhan itu melihat. Seringkali kita minta sesuatu yang tidak masuk akal, saudara. Dan Tuhan juga tahu yang kita butuhkan. Nah, kepada Salomo, permintaan Salomo, kenapa itu dipandang baik oleh Tuhan? Karena dia meminta hati yang faham, ya, tentang hukum, saudara. Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu itu. Untuk memberikan keadilan, untuk memberikan satu kesejahteraan, maka Tuhan menimbang itu baik. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukannya sesuai dengan permintaanmu itu. Jadi permintaannya dikabulkan. Ini kan hebat ini, saudara. Ini hebat ini.
Dan Tuhan itu juga begitu luar biasa. Dia mengabulkan permintaannya Salomo, dikabulkan oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, saya akan lanjutkan. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi ini raja yang tidak tertandingi. Sebelum dan sesudahnya tidak ada seorang pun yang berhikmat seperti Salomo ini. Ini luar biasa. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Dan seterusnya. Berbicara lewat mimpi, Tuhan akan mengabulkan, bahkan yang dia tidak minta dikasih. Kalau Salomo itu dia setia seperti ayahnya Daud, ya, tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah sama seperti ayahmu Daud. Bahkan dia memberikan perpanjangan umur kepada Salomo ini. Tetapi apa yang terjadi? Nah, Tuhan itu memberkati Salomo begitu luar biasa, saudaraku. Dan kondang, terkenal. Ya, terkenal. Ya, tentang tahtanya, terutama hikmatnya, kekayaannya. Dan semuanya itu, saudaraku, sampai pun kunjungan Ratu Seba itu datang kepada Salomo. Ratu Seba itu dia datang kepada Salomo untuk membuktikan apa benar Salomo itu orang yang berhikmat. Ternyata diakui di firman Allah, apa yang didengar itu belum sebanding dengan apa yang dia lihat. Dan luar biasa ini. Tetapi apa yang terjadi? Justru di puncak-puncaknya, di puncak kejayaan Raja Salomo ini, bagaikan dia, ya, justru dia sampai di puncak gunung, tapi justru dia di sana dia berserak, dia tersesat. Di puncak jabatannya, di puncak kemuliaannya itu, justru dia tersesat. Tersesat dalam hal apa? Dia tidak lagi setia seperti ayahnya Daud dengan segala kemewahannya itu dan dengan segala kekayaannya itu, yang justru membawa dia tidak setia, terutama karena istri-istri daripada Salomo ini. Inilah yang menjadi sebab sehingga dia tersesat. Dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tidak lagi setia kepada Tuhan, tapi justru dia menyembah berhala-berhala. Ini hal yang luar biasa yang terjadi, saudara. Jadi ini contoh, ini penting buat kita. Jangan kita bangga, jangan kita menganggap kita luar biasa. Hal semacam Salomo ini bisa terjadi dalam kehidupan siapapun juga kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Kalau Daud yang mengatakan Tuhan adalah gembalaku dan tidak kekurangan aku, dan ternyata Salomo ini tidak seperti apa yang diucapkan oleh ayahnya Daud. Ayo kita baca. Ya, akibat atau kelanjutan dari cerita Salomo yang diberkati luar biasa, diberikan hikmat yang luar biasa, dan hikmat yang nyata. Kapan? Ketika dia harus mengadili dua orang pelacur ini. Dan Tuhan dari situlah akhirnya dia masyhur. Semua orang akan melihat
Ya, dalam pasal-pasal sebelumnya itu, ya, dan Tuhan pasal yang ketiga tadi, ayat selanjutnya itu bagaimana hikmat Salomo itu diuji. Dan begitu luar biasa. Nah, sekarang dengan puncak kejayaannya itu, justru Salomo tersesat, berterserak di atas gunung-gunung penyembahan berhala. Pasal 13 pasal 11 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Ya, pasal. Jadi ini mengingatkan kepada kita, jangan kita merasa diri hebat, jangan merasa kita sudah berhasil, jangan kita merasa diri kita begini begitu, hati-hati. Itu sebabnya kenapa Daud dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Karena dia mengandalkan Tuhan. Tapi Salomo ini ketika dia dalam puncak kejayaannya, dia lupa itu. Kenapa? Ayat yang pertama, 1 Raja-Raja pasal 11, ya, ayat yang pertama, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Ayat sebelumnya itu pasal 10, kunjungan Ratu Seba. Ya, kunjungan Ratu negeri Seba. Selanjutnya, perikop selanjutnya, penghasilan Salomo dan kekayaannya. Jadi betul-betul puncak kejayaannya. Tapi pasal 11, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon. Siapa Moab dan Amon ini? Ya, Moab dan Amon ini adalah ya keturunan yang dibenci oleh Tuhan. Moab dan Amon ini adalah hasil pernikahan antara bapak dan anak. Ini kutuk ini, bangsa ini, Bani Amon dan Moab ini. Edom, siapa Edom? Edom itu keturunan Esau yang mengabaikan berkat sulung dan hak sulungnya. Itu Edom. Lalu Sidon dan Het. Siapa Sidon dan Het ini? Ini adalah keturunan Kanaan yang terkutuk, keturunan Ham, Sidon dan Het ini. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah mereka. Jadi A kecil ini, Allah atau berhala mereka. Hati Salomo telah terpaut atau terpikat atau terikat kepada mereka dengan cinta. Ini kita bisa melihat. Hati Salomo terikat dengan mereka dengan cinta. Cinta daging itu membuat kita menjadi silau, membuat kita menjadi buta. Inilah Salomo akhir hidupnya, di masa tuanya, di masa kejayaannya, di masa tuanya. Terikat, bukan terikat dengan Tuhan, tapi terikat dengan cinta. Cinta daging, penuh dengan keinginan daging, perbuatan daging itu. Lanjut kita lihat, ya. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Coba, punya satu istri ada sudah pusing. Ya, kalau istri itu baik, ya menggembirakan, menyenangkan bagi suaminya. Tapi kalau istri tidak baik perilakunya, ini membuat pusing hati suaminya. Nah, ini 1000 istri yang punya kemauan, dan jelas ayat mengatakan sebanyak istri itu justru menyondongkan hati Salomo itu, menarik hatinya daripada Tuhan. Dia sibuk dengan cinta daging, dan istri-istrinya juga sengaja untuk menyibukkan diri, untuk mempengaruhi Salomo,
untuk supaya dia tidak setia kepada Tuhan, menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan penuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ini nama Daud dibawa terus, saudaraku. Ini menjadi suatu perbandingan. Tidak seperti Daud ayahnya yang setia kepada Tuhan, tapi Salomo ini oleh karena istri-istrinya ini jelas mencondongkan hati Salomo ini, ya, untuk lebih dekat kepada Allah-Allah mereka. Kepada Allah-Allah mereka. A kecil. Berhala-berhala mereka. Ya. Demikianlah Salomo mengitu Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos. Ini kita lihat, mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ada penyembahan, tapi penyembahan bukan kepada Allah. Ya, saya akan lanjutkan dulu ayat 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan kepada ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu kehidupanmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak Amon lah aku akan mengoyakkannya. Jadi Tuhan masih memandang Daud itu sebagai pribadi yang setia. Dan Tuhan mengancam, setelah kamu nanti, mulai dari anakmu, akan kukoyakkan. Ini benar terjadi, saudara. Dan ini merupakan satu gambaran contoh, saudara. Kita bisa melihat yang tadinya kehidupan itu mungkin digembalakan dan tergembala, tetapi karena tidak setia dalam penggembalaan, saudara, seperti Daud ayahnya, ya, akibatnya Salomo ini di masa tuanya betul-betul dia terseret dan tersesat, bukan lagi menyembah kepada Tuhan, saudara, tapi justru dia menyembah kepada Allah-Allah lain. Ini yang terjadi. Ya, ini yang terjadi. Ya, yang terjadi. Kalau dalam Yehezkiel, yang menyebabkan ya penyembahan berhala itu terserak di gunung dan di bukit adalah gembalanya. Tapi sekarang Salomo ini, karena gembala tidak ada, ya, gembala tidak memperhatikan sehingga domba itu berserak, jatuh dalam penyembahan berhala-berhala. Tapi justru Salomo sendirilah pribadi yang mendapatkan hikmat, mendapatkan kedudukan pengangkatan raja, dan harta benda yang berkelimpahan itu. Justru hatinya tidak mengasihi Tuhan seperti Daud ayahnya, karena dia lebih mencintai istri-istrinya yang sebanyak 1000 itu. 700 dari kaum bangsawan
dan 300 gundik. Coba ini. Coba saudara sekalian. Kalau saja setiap istri itu ada permintaannya, apa nggak pusing itu Salomo itu? Dan permintaannya itu jauh, sudah pasti dia untuk menjauhkan dia daripada Tuhannya. Dan betul-betul Salomo ini di masa tuanya ini tersesat dan dia jauh daripada Tuhan. Dan Tuhan jelas mengatakan, ya, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Artinya Salomo ini membuat hati Tuhan itu cemburu. Kenapa? Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, kitab Keluaran, pasal yang ke-20, apakah Salomo tidak tahu untuk semuanya? Saya yakin dia seorang raja yang bijak. Dia tahu tentang hukum Taurat, hukum Musa. Dia tahu bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Dan Tuhan jauh-jauh hari sudah mengingatkan bangsa Israel untuk tidak menyembah patung berhala apapun juga. Coba kita baca. Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 21. Ya, ketika Tuhan memberikan 2 loh batu kepada Musa. Apa yang diucapkan Tuhan ini kepada Musa waktu itu, ya. Pasal 20 ayat yang pertama. Pasal 20 ayat yang pertama. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jadi Allah yang mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi ini Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Allah yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir itu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini suatu pelanggaran sudah pasti. Salomo dia sudah menyembah kepada Allah. Ada Allah lain, bukan hanya satu Allah. Ya, banyak Allah yang dia sembah. Membangun bukit pengorbanan itu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan ke bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Salomo sudah merasakan kasih setia Tuhan. Karena apa? Permulaan dia menjadi raja. Tuhan memberikan hikmat karena Tuhan melihat hati daripada Salomo saat itu. Dia sangat-sangat mengasihi Tuhan seperti ayahnya. Tapi justru di puncak kejayaannya, 1 Raja-Raja pasal 11 tadi jelas disampaikan bahwa Salomo jatuh. Justru jatuh ya dalam penyesatan tersesat. Dia menyembah patung-patung berhala dan membuat hati Tuhan itu menjadi marah. Dalam kitab Keluaran itu membuat hati Tuhan cemburu. Dan akibatnya apa? Israel akan terpecah setelah anak-anak dari Salomo ini. Ini yang Tuhan lihat. Kalau Tuhan mempertahankan Salomo itu, saudaraku, itu karena Daud, ayahnya yang setia, yang jujur, yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi Salomo tidak. Tuhan mengingat bagaimana kesetiaan Daud itu.
Nah, ini mengingatkan kepada kita, jangan sampai ya kalau kita sudah diberkati, waktu kita belum diberkati, kita begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ketika kita susah, masih susah, kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita belum punya apa-apa, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi sebaliknya seringkali setelah kita diberkati, kita berhasil, semua ada, justru mulai kita ya tidak setia kepada Tuhan, tidak setia beribadah, tidak setia melayani Tuhan. Coba, ini menjadi koreksi buatku, buat kita semua. Tidak setia lagi kepada Tuhan. Ibadah mulai acuh tak acuh, bermalas-malasan, ya, tidak sungguh-sungguh lagi. Jangan sampai ada sesuatu, saudaraku, yang mengikat kita, membuat kita terikat sehingga kita tidak mengasihi Tuhan. Ingat waktu kita susah. Ingat waktu kita susah. Ingat waktu kita belum diberkati. Ingat itu. Jangan setelah diberkati seperti Salomo ini. Justru dia hatinya cinta kepada istri-istrinya, tidak cinta kepada Tuhan. Kalau itu seorang gembala hanya mencintai dirinya sendiri, tidak memperhatikan ya domba-domba jemaat Tuhan yang Tuhan percaya. Ini koreksi juga kepada aku. Ini Tuhan menolong kita. Tapi di sisi yang lain Tuhan juga menunjukkan ya, jika domba-domba itu berserak di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Jika Salomo juga yang pada akhirnya dia tersesat dan penyembahan-penyembahan berhala, bagaikan dia tersesat di atas gunung. Gunung penyembahan ini, menyembah berhala-berhala itu. Tapi Tuhan juga menunjukkan yang lain. Justru Tuhan memberikan contoh teladan untuk membawa murid-muridnya itu naik ke atas gunung. Gunung ini gunung penyembahan. Dan apa yang terjadi ketika Yesus di atas gunung itu, saudara? Muka Tuhan itu berubah dan bersinar seperti matahari. Nah, ini contoh penyembahan yang benar. Contoh doa penyembahan yang benar, bukan penyembahan yang sesat. Karena kita mau disesatkan oleh ilah, disesatkan oleh apa saja. Nah, sekarang Tuhan dalam Injil Matius pasal 17, dia naik di atas gunung bersama murid-murid. Atau kita baca, saudara. Ya, kita baca Injil Matius pasal yang ke-17. Ya, ayat yang pertama, saudaraku. Pasal 17 ini, saudaraku, dalam susunan tabernakel itu terkena mesbah dupa emas. Pasal-pasal yang berbicara tentang doa penyembahan, proses perobekan daging. Ya, proses perobekan daging. Ayat yang pertama. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Jadi Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi,
kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar itu adalah akan menghasilkan muka bercahaya, muka berseri-seri, bukan muka muram, bukan muka sedih. Kita lihat muka Yesus. Yesus berubah rupa di mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakainya menjadi putih, bersinar seperti terang. Ya. Hasil penyembahan yang benar itu akan menghasilkan keobahan wajah. Hati yang menyembah itu, hati yang penuh dengan penyembahan itu akan menghasilkan muka yang cemerlang, muka yang bersinar seperti matahari. Jadi muka ini adalah cerminan apa yang ada di dalam hati. Ya. Kalau hatinya penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, maka akan menghasilkan muka yang cemerlang, akan menghasilkan hati yang penuh dengan kasih. Jadi perbuatan-perbuatan kasih itu akan dihasilkan akan dihasilkan orang yang suka menyembah kepada Tuhan. Tuh, yang kedua, menghasilkan sukacita. Petrus sudah mengatakan, kata ayat yang keempat, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Hasil penyembahan yang benar itu akan membawa kita sukacita dan bahagia. Kalau ini dimasukkan konteks penggembalaan, 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita itu akan mendorong kita untuk kita masuk dalam penyembahan yang benar. Ibadah raya, ibadah PA itu akan mendorong kita untuk kita semakin menyembah kepada Tuhan. Kita dibawa naik ke atas gunung penyembahan itu, yang menghasilkan wajah itu berubah, menghasilkan keobahan hidup. Perilaku yang berubah, bukan berubah menjadi jahat. Muka yang bersinar, yaitu perbuatan kasih itu hasil dari penyembahan yang benar. Itu sebabnya ayo prakteknya untuk sekarang ini, biar firman dan Roh Kudus yang selalu kita terima ini benar-benar akan mendorong kita untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua. Jangan membuat hati Tuhan itu cemburu. Saudara sekalian, karena perilaku penyembahan kita tidak benar, seperti Salomo. Salomo sudah melanggar perintah Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ini, yang pada akhirnya menyakiti hati Tuhan. Bagikan dia tersesat dalam penyembahan itu di masa tua. Kita tidak mau. Biar ibadah dan ibadah doa penyembahan ini akan memantapkan kehidupanku sebagai orang yang jangan sampai membuat jemaat itu tersesat, membuat jemaat itu juga akhirnya tersesat juga dalam penyembahan yang lain. Tapi sebaliknya, keberadaanku ini bisa membawa jemaat itu benar-benar masuk dalam penyembahan yang benar.
Ini yang saya bisa, saya sangat-sangat diberkati Tuhan. Dan sekaligus kepada kita semua. Dan hasilnya sudah pasti perubahan wajah. Karena kita berada di atas gunung penyembahan yang benar. Tadi saya mengatakan ada perubahan wajah, ada bahagia. Dan yang luar biasa, di atas gunung itu, maka murid-murid yang ada, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ini, saudaraku, dia sempat mendengar. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini penting. Suara yang dia dengar ini. Sebab suara ini dari Allah sendiri. Yang didengar juga oleh murid-murid yang dibawa oleh Tuhan. Dan itu sebabnya Petrus kembali mengulang, menuliskan, mengingatkan. Dalam tulisannya itu, dalam 1 Petrus atau 2 Petrus pasal 1 ayat 17, ayat yang terakhir, saudaraku. 1 Petrus maafkan, 2 Petrus pasal 1. 2 Petrus pasal 1, saudaraku, ayat yang ke-17. Dia mengingat kami, atau ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus itu. Petrus dia menyaksikan, saksi hidup, saksi mata, dan dia menuliskan kembali. Dan dia dengar itu suara dari surga. Ya, itu sebabnya saudaraku, ini biar menjadi berkat buat kita. Ya, jangan sampai kehidupan kita dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Salomo mengingatkan kita sehebat-hebatnya Salomo sekalipun dia bisa jatuh dalam dosa yang namanya penyembahan berhala. Kenapa? Dia tidak seperti ayahnya yang mengakui Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Dia tidak setia seperti ayahnya Daud yang melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Tapi dia lebih banyak, lebih mencintai perempuan-perempuan asing itu daripada mencintai Tuhan Allahnya. Ya, Allahnya Daud ayahnya itu. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan dalam ibadah doa ini memberkati kita semua. Mari kita akan melakukan satu pujian, saudaraku, untuk mengakhiri ibadah kita. Biar ku jamah Yesus. Biar ku jamah Yesus. Dari buku Psalm nomor 144. Biar ku jamah Yesus. Ya, dia tangannya selalu diulurkan kepada kita. Asal kita mau juga mengulurkan tangan kepada dia. Rasa tidak mampu, rasa tidak berdaya. Puji Tuhan.
Kami sangat membutuhkan jamahan tangan kasih-Mu, sebab tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi Salomo yang begitu luar biasa saja, pada masa tuanya, pada akhir hidupnya, tidak lagi setia kepadamu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan apa yang sudah terjadi itu mengingatkan kami untuk kami tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi sebaliknya Tuhan, dengan firman penggembalaan ini, dengan kami tekun dengan ibadah-ibadah yang Engkau mengarahkan kami untuk hanya satu penyembahan, hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di gunung, kami tidak tersesat di bukit-bukit, tapi sungguh-sungguh kami boleh merasakan, menikmati penyembahan itu, keobahan itu, dan menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan kami, dan keobahan hidup itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk nasihat-Mu, untuk peringatan-Mu kepada kami semua. Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami membutuhkan uluran tangan kasih-Mu untuk menolong kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu sudah memberkati kami. Terima kasih, biar tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita yang mungkin agak panjang saudaraku, tapi biarlah ini juga memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah saudaraku. Nanti hari Minggu kita akan kembali dalam ibadah raya yang dimulai jam 5:30 sore tepat, yang berkaitan dengan ibadah minggu depan nanti akan diumumkan pada hari Minggu, ya, pada hari Minggu. Dan kita mendoakan ya rencana ibadah tatap muka tanggal 26 Mei ini saudaraku, hari Kamis, yang sekaligus merupakan yang mesti ibadah doa, tapi kita ya alihkan untuk ibadah kenaikan Isa Al-Masih saudaraku. Biar kita doakan dan kita rindukan dan kita hadiri saudaraku. Ya, kita hadiri ya untuk sidang jemaat semua, dan saya menyampaikan ini kita doakan tetapi juga kita hadiri untuk kita sama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan di gereja, ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan juga gereja sudah selesai diperbaiki saudaraku, sehingga sudah bisa dipakai pada waktunya, ya, pada waktunya nanti bisa bisa digunakan, dan kita berdoa terus terutama untuk firman Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan berdoa untuk ya sidang jemaat semua saudaraku, ya, juga berdoa untuk sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan ya dalam pemulihan dan kesehatannya yang terganggu, Ibet, ya Pak Trio juga mertuanya. Juga kita berdoa juga untuk orang tua Mami daripada Mas Herdi yang masih diopnam di rumah sakit. Saudaraku, biar Tuhan turut campur tangan dan memberkati dan orang-orang tua kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu baik lewat teguran, nasihat, dan peringatan-peringatan kepada kami untuk supaya membawa kehidupan kami untuk tekun beribadah, dan firman penggembalaan membawa kehidupan kami untuk semakin kami bisa menyembah kepada Engkau. Engkau sudah memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum kami berpisah satu dengan yang lain, Tuhan, kami teringat acara-acara ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, baik ibadah raya, ibadah-ibadah yang lain, PA maupun doa penyembahan, bahkan nanti peringatan kenaikan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau memberikan firman Allah untuk kehidupan kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Terima kasih memberikan ketekunan kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan kepada sidang jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai yang paling sepuh sekalipun. Engkau memberkati dengan kesehatan,
memberkati secara pribadi, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Yang dalam masalah persoalan, Tuhan kami bawa kepadamu, dan Engkau sanggup untuk mengulurkan tangan untuk menolong sidang jemaatmu semua, Tuhan. Terima kasih dalam saudara kami yang dalam proses pemulihan, Tuhan, juga kami serahkan ke tangan-Mu. Engkau pulihkan secara sempurna dan bisa beraktivitas, terutama bisa beribadah. Bagi orang tua dari Mas Herdi yang masih diopname, juga kami serahkan ke tangan Tuhan, memberikan pertolongan, ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan secara sempurna. Terima kasih Tuhan, segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang mengganggu sidang jemaat-Mu, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, ya Tuhan, khususnya kepada pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, membau untuk memikul tanggung jawab yang besar ini, Tuhan. Dan itu sebabnya berikan hikmat marifat yang dari surga, untuk supaya segala kebijakan-kebijakan yang diambil itu sungguh-sungguh dari Tuhan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan turun di tengah-tengah bangsa kami. Jauhkan dari pertengkaran, perselisihan, permusuhan, dan sehingga damai ini boleh dirasakan oleh siapapun juga, dan anak-anak-Mu tetap bisa beribadah dengan leluasa, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan diri kami, hidup kami ke tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Ya, salam sehat buat kita semua. Amin.